Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, di dalam Islam berbohong itu adalah perbuatan yang sangat tercela, dan pelakunya dianggap sebagai salah satu kaum munafik. Sahabat Nabi dahulu tidak pernah ada yang berbohong, karena perbuatan bohong itu jelek sekali. Apalagi yang dibohongi itu adalah publik, masyarakat luas. Dan yang berpotensi melakukan ini adalah orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan. Jadi tidak heran kita kenapa hadis-hadis Nabi yang berbicara soal kebohongan publik atau penguasa yang suka berbohong, ini begitu dahsyat sekali. Isi hadis-hadisnya berupa ancaman yang sangat-sangat menakutkan. Di dalam salah satu hadis ada disebutkan begini, yang paling kutakuti, inna akhwaf ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Yang paling kutakuti terhadap umat nanti adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nah, Anda sudah bisa terbayang ketika disebutkan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Artinya apa? Pemimpin yang berbohong, pemimpin yang menyebarluaskan kebohongan kepada masyarakatnya. Yang tidak terjadi dia bilang terjadi, yang kecil dibesarkan, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang sesungguhnya kalah jadi menang, yang sesungguhnya menang dibuat jadi kalah. Itu adalah semua kebohongan. Dan sekarang baru kita rasakan betapa benarnya hadis Nabi ini dalam kehidupan kita. Wajar Nabi menganggap kalau yang paling ditakutkan oleh beliau dahulu terhadap umat ini adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Karena kalau sudah pemimpin yang menyesatkan, apa yang bisa kita bayangkan? Masyarakat seluruhnya tersesatkan. Kalau sudah masyarakat semua tersesatkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh mengerikan. Kemudian begitu juga, bukan hanya pemimpin yang menyesatkan saja, bahkan pendukung pemimpin yang berbohong dan zalim pun dicela habis-habisan di dalam hadis. Ini hadis yang satu ini kayaknya lebih populer nih, ya. Beberapa kali Nabi SAW dikutip dalam beberapa riwayat, satakunu ba'di umara yakdzibun yadhlimuna wa yakdzibun. Nanti akan muncul setelah aku umara. Umara kan sudah populer di tengah kita, ya. Pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, penguasa-penguasa yang berbuat zalim dan berbohong. Jadi dari hadis ini kita bisa pahami, pemimpin di akhir zaman, perilaku mereka tidak lepas dari dua perbuatan ini: menzolimi dan berbohong. Menzolimi artinya apa? Menyia-nyiakan hak rakyatnya, tidak kasihan kepada rakyatnya. Justru mereka menimpakan beban yang luar biasa berat kepada rakyatnya dalam bentuk kebijakan, peraturan, tidak memberikan kesempatan untuk berkreasi, dan tidak memberikan dukungan kepada putra-putri bangsanya, rakyatnya, untuk mengembangkan kehidupannya. Jadi ini yang pertama disebut dalam hadis itu. Yang kedua langsung disebut Nabi itu kerjaannya berbohong. Jadi pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan bohong, dalam bahasa kita sekarang hoax, yang jelas-jelas bohong dikatakan benar karena selalu diulang-ulang. Bahkan kita mendengar, ya, ada satu sumber yang mengatakan kemenangan dalam sebuah pemilihan umum adalah yang paling kuat melakukan hoax. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini memang betul-betul sebuah perbuatan durjana. Jadi modal menang untuk dalam sebuah pemilihan itu adalah hoax. Kemampuannya untuk menyebarkan berita bohong, sehingga berita bohong itu dipercaya oleh masyarakat karena berulang-ulang, setiap saat, setiap detik, setiap menit disebarkan berita bohong itu, membentuk opini, framing, sehingga masyarakat percaya dengan kebohongan tadi. Jadi wajar kalau Nabi mengatakan, ya, dalam sejumlah hadisnya,
Ada lagi satu riwayat yang mengatakan, yang paling kutakuti terhadap umatku selain Dajjal adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya, hadis ini semua akan kita dapatkan di dalam literatur hadis. Jadi berusahalah untuk menggagalkan kecurangan. Berusahalah untuk melawan kezaliman. Dengan usaha melawan kezaliman ini, insya Allah kita akan terlepas dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.